Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Dr. Ferry Dwi Kurniawan, staf pengajar Departemen Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi FKUSK RRC DZA. Topik kita hari ini adalah staging kanker paru, klasifikasi TNM edisi 9 menurut IASLC. Selanjutnya. Nah, kita di sini belajar. Yang pertama adalah tujuan umumnya adalah memahami dasar dan konsep staging dalam tata laksana kanker paru, dan khusus adalah mampu menentukan staging kanker paru. Ya, bahan ajarnya staging manual in thoracic oncology sama the proposed 9 edition TNM classification. Evaluasi pembelajaran dilakukan secara OSCE. Next slide. Lanjut. Nah, sebelumnya ini pendahuluan. Ya, jadi kenapa sih harus diklasifikasikan TNM? Ya, jadi supaya ada nomenklatur yang standar berkaitan dengan tumor, sehingga bisa menjadi dasar evaluasi ataupun menjadi bahan komunikasi terhadap luaran tata laksana pasien sebagai individu. Artinya apa? Kita di Indonesia sama kita di Jepang, kalau udah ngomong T4, N3, M1B sama. Ya, jadi sama. Ya, kalau kita baca paper, oke, ini T3, N0, M0, oh berarti di kepala kita sama. Ya, ya, jadi ini mencakup kanker paru TNM yang min edition ini. Ya, kanker paru karsinoma bukan sel kecil dan karsinoma paru sel kecil, ya. Nah, TNM ini berlaku mulai 1 Januari 2025, ya. Dan siapa yang mengeluarkan? Yaitu IASLC International Association for the Study of Lung Cancer, ya. Nah, lanjut. Ada kata kunci yang bisa kita pelajari di sini. Ya, sebelum kita melihat, kita harus lihat dulu nih TNM. Yang pertama adalah T4. Kenapa T4? Ya, kenapa? Kenapa kita belajar dulu T4? Kira-kira kenapa? Karena T4 yang paling sering dijumpai pada konteks pasien di Zainal Abidin. Pada konteks pasien-pasien kita rata-rata T4. Ya, T4 yang pertama apa? Masa pasti lebih dari 7 cm, sudah invasi ke mediastinum, timus, trakea, karina, recurrent, nervus laryngeus recurrent, nervus vagus, esophagus, dan diafragma, atau ya invasi ke jantung, pembuluh darah besar, intermasuk aorta, intraperikardial pulmonary artery atau vena, supra aorta, vena branchiosefalik, pembuluh darah subclavian, vertebrae, lamina, spinous canalis, ya, plexus brachialis, atau nodul terpisah. Kuncinya apa? Ipsilateral. Ipsilateral. Kuncinya adalah ipsilateral, beda lobus. Jadi kalau misalnya lobusnya lobus hemitoraks kanan, lobus atas kanan, lobus superior sama lobus inferior, berarti itu adalah T4. Itu dulu T4. Sebelum kita balik ke TNM. Idealnya kita belajar dulu nih, tapi kalian hafal dulu T4. Nah, sebelum itu, ya, saya mau kasih penekanan. Salah satu kenapa kita staging adalah untuk menentukan tata laksana. Ya, tujuan staging adalah salah satunya tujuan tata laksana. Nah, yang perlu dipelajari, yang perlu dipahami adalah ini. Ya, indikasi pembedahan pada kanker paru adalah T3 tanpa keterlibatan N2. Tanpa keterlibatan N2. Berarti baik itu N0 ataupun itu N1.
Lebih dari itu bukan indikasi pembedahan. Ya, jadi ini kata kuncinya di sini nih. Nah, balik lagi kita belajar. Ya, berarti saya harus hafal dong N2, N0, N1. Ya, sekarang logikanya, ya, N1 adalah, ya, kata kuncinya di sini adalah ipsilateral. Ipsilateral. Dan yang membedakan dengan dia N2 apa? Satu, di sini adalah peribronkial. Ya, berarti apa? Station 10, station 11, station 12, station 13, station 14, dan pastinya hanya satu, single. Kalau sudah double berarti, ya, N2B. Jadi gini, ingat dulu, N1 kan satu nih, berarti dia cuma satu, dan dia single kan, single digit juga. Bukan single digit, berarti station 10, station 11, station 12, station 13, station 14. Ya, karena nanti kalau kamu baca CT scan, ada misalnya 10R. Kalau 10R berarti station 10 di kanan. 10L, station 10 di kiri. Ya. Oke. Tapi ada juga nanti yang kasih tahu misalnya di mediastinal kah atau di subkarina. Itu dulu. Nah, sekarang kita ke N2. Ya, 2. Berarti 2 lebih dari 1 kan? Kata kuncinya apa? Masih sama, ipsilateral, dan dia di mediastinal, di subkarina. Subkarina, ya. Ini karina di bawahnya. Ya, kalau subkarina berarti station 7. Station 7. Ya. Berarti yang termasuk di sini adalah station 1, station 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 masih masuk ke N2. Kata kuncinya adalah kalau dia single adalah N2A, kalau dia lebih dari 1 N2B, ya. Nah, ini yang sering jadi miss di sini nih. Ya. Kalau ini di sini pitfall banget nih, N2B. Soalnya adalah misalnya ada di 4R dan 4L, berarti N2B. Atau pernyataannya adalah ditemukan KGB di mediastinal bilateral. Berarti kalau udah bilateral N2B, ya. Oke. Jadi saya ulang ya. Indikasi pembedahan adalah T3 tanpa keterlibatan N2, ya. Berarti kalian mesti tahu N0 dan N1, ya. Kalau N0 tidak ditemukan. N1 ipsilateral, double digit untuk station, ya. NX KGB tidak dapat ditentukan. Oke. Sekarang, ya. Kalau N3 pasti dia bilateral, ya, bilateral, dan dia di atas mediastinal. That's mediastinal. Oke, ya. Berarti sekarang kita harus ke T3 dulu. T4 kan tadi udah, ya. Sekarang T3. Ya. T3 kalau ukuran 5 sampai 7, itu yang pertama. Yang kedua, ya, invasi ke pleura parietal, dinding dada, perikardium, nervus phrenicus, vena azygos,
nervous root T1 T2 atau ganglion stellata atau nodul yang sama di satu lobus. Ya, ini nih sering cluenya di sini. Nodul yang sama di satu lobus T3. Bisa dioperasi T3? Bisa kalau tanpa keterlibatan N2, ya. Oke. T1 sampai T2, ya. Kalau T1 sangat jarang sekali ditemukan. T2 ya bisa by incidence. Misalnya pasien melakukan tiap tahun medical check up, kemudian kita lihat, oke, itu pun biasanya kita temukan sudah 3 cm, lebih di atas 3 cm itu, berarti dia T2, ya, bedanya ya itu, ya, kalau T2A lebih dari 3 sampai 4, terus T2B 4 sampai 5, ya, oke. Jadi kalau saya akan mengingat utamanya pertama adalah T4, T3, kemudian N1. Tapi insya Allah kalau ini kita latihan setiap hari baca foto, insya Allah akan bisa. Ya. Oke, sekarang ke M. MX metastasis tidak dapat ditentukan. M0 tidak ditemukan metastasis. M1A, kata kuncinya apa? Intratoraks. Kata kuncinya adalah intratoraks. Maksudnya apa tuh intratoraks? Iya, masih ada di rongga toraks. Nah, yang sering miss adalah di sini nih. Ditemukan nodul di kontralateral. Bedanya sama ini apa? Ipsilateral. Yang suka terkecoh di sini T4 dan M1A. Ya. Kalau M1B ekstratoraks di satu organ. Misalnya fraktur clavicula atau fraktur coste 4. Cuma dibilang fraktur coste 4 atau cuma kalian fraktur coste 4. Berarti itu M1B, ya. Bisa nggak pakai fototoraks? Bisa, ya. Kalau M1C1 misalnya ditemukan poli kanan kiri, ya, M1C1, ya. M1C2 ditemukan KGB kanan kiri dan ditemukan nodul di hepar, ya. Ini nih sering missnya di M1B sama M1C1. Ini apa ya? Ini apa ya? Ya, oke. Ya. Nah, kalau kalian lihat berarti kalian harus tahu nih, kalau T3 N1 pembedahan pasti tanpa M dong, pasti tanpa M, ya kan? Berarti dia stage minimal 3A, ya, kata kuncinya di sini 3A, ya. Kalau udah M berarti dia sudah 4. Kata kuncinya adalah di M1C nih. Kalau kalian sudah, oh ini M1C pasti 4B. Ya, mudah kan? Nah, jadi missnya di mana? Missnya biasanya di sini. 3A. Nah, sama tadi N2B. Ini apa ya? 3B apa? Ya, pokoknya kalau N2 adalah dia 3B. Ya, kalau dia N2 3B, baru kemudian N3 3C. Bisa ya? Oke, yuk. Nah, jadi missnya di mana? Nih, anamnesis. Kalau udah suara serak 1 bulan berarti sudah T4. Pemeriksaan fisis ditemukan KGB coli. Kalau single M1B. Kalau dia multiple ya M1C1. KGB supraclavicular N3. Fototoraks. Ya, jadi ketika baca fototoraks dapat tuh cluenya apa? Ya. Besar tumor pasti dapat, sama pasti dapat metastasis.
N bisa ditentukan? Nggak bisa. Ya. Baru kemudian kalian minta CT scan thorax kontras untuk menentukan TNM. Nah, kemudian kalian perlu tanyakan kalau fasilitasnya mendukung ya. Contohnya periksa PET scan, periksa bone scan, boleh kalian tanya. Saya minta bone scan, saya minta PET scan, ya. Kemudian baru kalian staging tadi TNM betul nggak? Saya miss nggak di sini, ya. Baru kalian tentukan tata laksana. Apakah tata laksananya pembedahan ataukah tata laksananya kemoterapi, radioterapi, ya. Kalau paliatif ditentukan nggak sama staging? Tidak. Apa yang menentukan paliatif? Performa status ECOG 3 atau 4, ya. Oke, yuk next yuk. Kita sekarang latihan ya. Latihan ya. Ya. Ya, jadi ya. Afif, boleh Afif, sini Afif. Ya. Oke. Ya, Fif. Silakan Fif. Tentukan TNM. Lihat yang ini berapa? Oh, coba tunjuk. Ini untuk diameternya berapa? Diameter kan ada baca. Diameter 1 sama 2 berapa? Berapa? 6 kali 5 cm. Berarti T berapa, Fif? Terapit T3. Ada tidak keterlibatan apa kalau T4? Di ipsilateral lateral. Oke, sebentar. Kita lihat dulu nih. Ini baru yang ukuran tumornya. Baru ukuran tumor yang kanan, ya. Coba kamu lihat dulu, mulai dari sini. Lihat, ya. Kamu lihat pertama, ya. Kamu lihat. Ini sudah ada kan masa kan? Di apex kan? Oke, di apex. Di kiri ada nggak? Kira-kira ada nodul nggak? Ada. Ada lagi. Ada. Ada efisi nggak? Efisi tidak nampak. Nggak ada. Kita lihat dulu. Oke, nggak ada ya? Nggak ada. Oke, masanya kira-kira nempel apa? Ada organ penting nggak di situ? Dia nempel. Oke, lebih tepatnya apa? Dia nempel di pembuluh darah besar di aorta itu. Berarti sudah apa? Sudah T4, walaupun masanya 5 kali 6. Oke, sekarang N yang perlu kamu lihat pertama di sini nih. Kamu lihat dulu ya, ini adalah ya trakea. Kamu lihat dulu nodul sebelah kanannya ini ada nggak nih pembesarannya ini? Ini adalah klavikula nih, ya. Ini kan klavikula nih. Ini kan klavikula. Kata kunci apa? Supra klavikula. Klavikula ini udah ada nih. Ya kan? Nih. Kamu bandingin sama yang non kontrasnya, lebih enhancement nggak? Lebih enhancement. Berarti sudah N3. Sudah N3. Oke. Sekarang kamu lihat T sudah, N sudah. Sekarang kita lihat M. Kita lihat di Oke, bentar. Ini namanya apa? Mediastinal window. Ini namanya long window. Oke. Ya. Kira-kira ada nodul nggak di long window? Utamanya kita cari yang di
kontralateral. Kalau ada kontralateral berarti pasti apa? Pasti ada M1A. M1A. Efusi nggak ada kan? Efusi nggak ada. Nggak ada. Berarti tugas kamu adalah mencari nodul. Apakah ada nodul? Nodul ada nggak? Ada. Coba lihat. Oh, nggak usah jauh-jauh. Ada nggak nodul? Ini nodul sih, tapi ini nodul ya. Nodul ya? Ada ya, berarti M1A. M1A. Sekarang kamu lihat untuk bagian bone tulang. Ingat foto toraks, CT scan toraks kontras. Sampai mana? Dari mulai mana? Sampai setinggi suprarenal. Ini potongan kamu melihat bone. Ada metastasis tulang tidak? Bagus nggak tulangnya? Intak tidak? Intak. Berarti tidak ada ya metastasis ke tulang ya. Oke, di hepar tadi ada nggak kira-kira? Ada nggak kira-kira hepar? Kalau di heparnya, nah, lihat hepar di sini. Nih, ini kan hepar nih. Lihat. Lalu kamu bandingin sama sebelahnya. Adakah? Ada. Bandingin sama sebelahnya di enhance yang kontrasnya. Apakah ada? ada. Pertama, kalau sudah ditemukan, kamu harus mencari apakah single nodul atau lebih dari. Nah, menurutmu? Ada 1, 2 nih. Yang mana? Tunjuk. Ini. Oke, ya ini ya 1, 2 ya. Berarti apa? Dan tipe nodul dalam satu opsian C1. Sebentar. Hepar letaknya di mana? Hepar letaknya di ekstratoraks. Ekstratoraks. Multiple. Berarti apa? C1. M1, C1. Jadi kesimpulannya pada pasien ini TNM-nya Pasien dengan TNM-nya T4, M3, M1, C1 ya. stage 4. good. Bagus. Ya. Oke, ya sudah, makasih. Ada foto lain enggak? Oke, kalau tidak kita lihat yang lainnya. Oke, yuk slide yuk. Oke, jadi ya klasifikasi TNM edisi 9 ini ya mulai berakhir Januari 2025 ya adalah untuk menentukan staging dan sebagai dasar untuk tata laksana kanker paru ya. Nah, kanker paru itu tadi ini termasuk non small cell dan small cell, bisa kita lihat. Ya, kemudian kita bisa melakukan staging secara dini mulai dari anamnesis dan pemeriksaan fisik serta pemeriksaan dasar yang dasar, misalnya fototoraks ya. Nah, untuk lanjutan seperti PET scan dan lain-lain bisa kalian minta jika fasilitas mendukung. Oke, sampai saat ini ada yang mau bertanya sebelum saya tutup? Ya. Mau kalau kayak misalkan ada pasien ini kan mau dilakukan sistem kontras, namun kan ada nampak metastasis di tulang sama di paru. Oke. Tapi misalkan pada pasien itu ada klinisnya stroke atau sakit kepala. Oke. Masih belum dilakukan sistem kepala, dok. Oke. Jadi apakah itu bisa langsung naikkan ke DNA? Oke, ya. Jadi pertanyaan bagus sekali. Ya. Yang wajib tadi CT scan toraks kontras kan? Pada CT scan toraks kontras tidak ditemukan kan? Tidak ditemukan massa kan? Metastasis kan? Berarti M0. Tetapi secara klinis dia ada kejang-kejang misalnya. Nah, pada kejang-kejang ini tentu kita akan konsultasi juga dengan dokter neurologi dan kemudian akan dikonsulkan untuk pemeriksaan CT scan ya brain dengan kontras baru ditentukan. Kalau memang ada nodul ya barulah bisa kita tegakkan bahwa dia
metastasis, baik dia M1B atau M1C1 gitu. Ada lagi? Ya. Destruksi kurang dokter, tapi sejajar dengan tumornya dokter. Misalnya dia letaknya tumornya di atas, dimulus sebelumnya dokter. Kemudian terjadi destruksi katakanlah IGA 1 atau IGA 2. Ya. Itu dikatakan metastasis atau destruksi akibat pembesakan tumornya dokter. Oke, yang perlu kita pahami dulu ya, yang pertama dulu nih ya. Dia sudah ada destruksi kan di tulang kan, apalagi IGA kan, berarti dia adalah ekstra toraks ya, udah ekstra toraks tuh. Nah tadi untuk tumor pada dasarnya dia metastasis, ada dia per continuatum, yang kedua dia secara limfogen, yang ketiga limfogenik, yang ketiga berdasarkan dia dengan hematogenik. Kan sering juga pasien tumor kemudian kita temukan sudah fraktur bukan fraktur sebenarnya, metastasisnya di lumbal, berarti dia kemungkinan lewat hematogenik, jadi tetap itu metastasis. Cuma kamu harus tentukan apakah dia IGA-nya hanya satu atau multiple. Dan satu lagi, ketika sudah ada ditemukan metastasis ke tulang, harus dilakukan apa? Enggak, bukan. Kan untuk meriksa semua. Kemoterapi dengan apa? Bondronat. Dilakukan 3 atau 4 minggu ya, per bulan atau per 3 minggu sebanyak 6 kali, 6 siklus ya. Bondronat atau zoledronic acid. Ada lagi yang mau ditanya? Ada sudah dari Niko sendiri dokter kayak tadi buat masalah destruksi dan kalau misalnya sudah mau itu mendesak terus biasanya kan nggak hanya satu yang terdestruksi, biasanya lebih dari satu dan multiple ya. Betul. Bisa satu lagi dok, seperti yang tadi dokter jelaskan, itu sensitif itu satu lagi begininya dok. Jadi kan kalau misalnya kita ketahui N1 itu adalah biologi dok. Ya. Bisa itu dengan yang ketiga adalah psikologi. Dan yang bermasalah adalah ketika N1 itu dan biologinya itu dan multiple, di situ di penjelasannya itu nggak diulang. Yang dibilang adalah N2 station, yaitu yang multiple berarti udah N2B. Tapi kalau N1 nggak terbiasa, jadi selama ini untuk pahami bahwa dia pun multiple N1 dan station yang ada begitu berarti letak N1. Mau dijelasin? Iya. Tadi kata kuncinya, balik lagi ke situ nah nih ya. Ya, pahami dulu nih ya. Sebenarnya kalau di N2 ini memang yang paling sering miss adalah kita menentukan N2 nih ya. N2 adalah setinggi mediastinal atau subcarinal node. Mediastinal setinggi subcarinal node ya. Nah, pada prakteknya sangat jarang kita jumpai N1. Sangat jarang. Ya. Tapi kalau tadi yang penting kamu ini station berapa? Sampai station 9 enggak? Kalau kita kira-kira, makanya ketika kita baca CT scan nih, interpretasi, dia bilang apa nih? Apakah station? Apakah masih 4R dan 7R? Misalnya 8R dan 9R. Berarti sudah N2B. Ya, bisa ya. Jadi baca interpretasinya hati-hati. Ada yang pakai station R, berdasarkan station, ada yang berdasarkan anatomisnya. Ya. Setinggi mediastinal atau misalnya paratrakeal. Nanti kalau udah paratrakeal apa? Kalau N3 apa?
kontralateral. Iya, adalah kontralateral atau setinggi scalenus atau supraclavicular nih. Ini kan clavicular. Di atas sini ada supraclavicular. Di sini juga ada namanya scalenus. Cara pemeriksaannya, pasien agak menunduk, kamu masuk ke dalam ceruk. Baru untuk periksa itu scalenus. Itu udah tinggi banget di N3. Udah tinggi N3, udah tinggi tuh. Oke. Ada lagi kira-kira sebelum kita masuk ke sesi selanjutnya? Oke, nanti kita latihan lagi ya di lain waktu ya. Oke, saya rasa cukup sekian. Terima kasih. Demikian kuliah staging berdasarkan TNM edisi 9. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.